Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, Bapak Eko Nurul Akbar SPD. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi buatan saya bernama Aplikasi Absensi Digital versi 4.0 2025. Sebelum saya lanjutkan, disclaimer terlebih dahulu bahwa seluruh data atau identitas yang muncul di sini hanyalah identitas fiktif. Jadi jika ada kemiripan dan kesamaan itu hanya ketidaksengajaan saja. Ada dua file dan satu folder. Kita klik folder foto. Pada folder foto di sini itu berisikan foto siswa-siswi yang nama filenya itu menyesuaikan dengan nomor kartu yang ada pada kartu siswa. Jadi, nama foto setiap siswa itu pastilah berbeda karena nomor kartu di setiap kartu siswa itu berbeda. Selanjutnya, kita akan coba lihat contoh template data siswa. Template data siswa di sini cukup diisi tanpa mengubah ataupun menambah atau menghapus kolom yang sudah ada. Jadi, silakan pastikan hanya menambahkan data sesuai dengan kolom yang diminta seperti nomor kartu, nama lengkap, kelas, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan alamat. Jika sudah, silakan klik simpan atau save, lalu close. Sekarang kita buka aplikasi absensi digital versi 4.0 2025. Aplikasi ini akan mendeteksi secara otomatis apakah laptop ataupun PC ataupun komputer yang menggunakan aplikasi ini sudah diaktifasi sebelumnya. Jadi apabila belum diaktifasi, user ID dan password tidak bisa diketikkan. Karena ini sudah diaktifasi, maka user ID dan password bisa diketikkan. Silakan klik login. Pada aplikasi ini ada beberapa menu. Pertama, absen masuk, absen pulang, data siswa, laporan, kunci. Kunci di sini fungsinya agar ketika aplikasi ini tidak sedang dipakai dan mau dibuat standby, itu bisa dan tidak mungkin bisa diotak-atik orang lain selain admin. Jadi untuk masuk kembali ke aplikasi absensi, silakan ketikkan lagi user ID dan password yang sudah ditentukan. Dan yang terakhir adalah tombol keluar. Tombol keluar di sini berfungsi untuk keluar dari aplikasi absensi. Pertama, untuk absen masuk, di sini ada tombol mulai untuk memulai proses absensi. Tombol hapus untuk menghapus absensi masuk. Tombol absen total di sini untuk memunculkan seluruh absensi pada absen masuk. Dan absen terakhir itu untuk memunculkan hanya absen terakhir saja yang muncul. Maksudnya, siswa yang melakukan absensi terakhir atau yang melakukan proses scanning terakhir itu yang muncul. Tombol setting ini berfungsi untuk men-setting jam masuk sesuai dengan kebutuhan sekolah yang berbeda-beda. Tombol back sama tombol next itu untuk apabila pada tampilan absen total itu dianggap tidak cukup. Silakan diklik next untuk halaman berikutnya dan tombol back untuk halaman sebelumnya. Dan tombol about me di sini adalah identitas saya sebagai pembuat aplikasi absensi digital versi 4.0 2025. Ini identitas saya. Jika ada keperluan, silakan menghubungi saya melalui WhatsApp di nomor ini atau email ke email ini atau follow Instagram saya. Ini adalah Instagram milik saya pribadi. Selanjutnya, untuk absen pulang itu sebenarnya hampir sama dengan absen masuk. Yang berbeda di sini ada tombol hidupkan. Tombol hidupkan di sini nanti akan bersanding dengan tombol matikan. Maksudnya, absen pulang itu bisa dipakai atau tidak. Jika ada sekolah yang melakukan absensi hanya di absen masuk saja, agar diidentifikasi sebagai siswa yang sudah masuk sekolah, bisa. Atau sekolah lain yang menerapkan 2 kali absensi, absen masuk dan absen pulang, itu juga bisa. Jadi, jika sekolah hanya menerapkan 1 kali absen agar siswa dikatakan sebagai absen masuk, maka absen pulang cukup dinonaktifkan atau dimatikan.
Tapi bagi sekolah yang menerapkan 2 kali absen, absen masuk dan absen pulang, maka absen pulang silakan dihidupkan. Agar setiap siswa akan dikategorikan masuk sekolah jika sudah melakukan 2 kali absen, yaitu absen masuk dan absen pulang. Selanjutnya kita masuk ke data siswa. Data siswa di sini ada beberapa tombol. Yang pertama tombol edit. Tombol edit di sini berfungsi apabila ada siswa yang kebetulan tidak bisa masuk, misalkan seperti sakit, izin, atau alfa. Itu bisa dituliskan atau diketikkan atau diklik tombol editnya untuk mengubah status keterangannya. Tombol edit ini pastikan digunakan sebelum menyimpan seluruh absen pada hari itu dalam rekap absen. Selanjutnya tombol absen. Tombol absen di sini berfungsi untuk mengabsen secara manual siswa-siswi yang datang ke sekolah tapi tidak membawa kartu atau kartunya hilang. Jadi, siswa-siswi yang masuk ke sekolah tidak membawa kartu pun atau kartunya hilang tetap bisa melakukan absen, tapi hanya absen secara manual. Selanjutnya, tombol simpan itu berfungsi untuk menyimpan seluruh absen masuk ataupun absen pulang dalam rekap absensi. Selanjutnya, tombol hapus berfungsi untuk menghapus semua data siswa yang ada pada aplikasi. Selanjutnya, tombol cari data di sini berfungsi untuk mencari siswa-siswi tertentu yang ada pada halaman ini. Dan tombol reset berarti untuk mengembalikan ke tampilan semula. Selanjutnya, tombol unduh template berfungsi untuk mengunduh template yang ada pada aplikasi. Apabila aplikasi sedang dalam kondisi templatenya kosong atau data siswanya kosong, maka ketika mengunduh template tersebut dalam keadaan kosong. Sebaliknya, jika data siswa sudah ada isinya pada aplikasi, maka ketika mengklik unduh template tersebut sudah ada data siswanya. Selanjutnya, tombol import template berfungsi untuk memasukkan template data siswa yang sudah ada data siswanya ke dalam menu data siswa di aplikasi absensi. Dan ini adalah daftar kelas yang menyesuaikan dengan yang diisikan pada template data siswa. Misalkan saya mengklik 11.3. Maka seluruh kelas yang muncul adalah kelas 11.3. Selanjutnya, pada menu laporan di sini ada beberapa tombol. Yang pertama, cetak total. Cetak total di sini berfungsi untuk mencetak keseluruhan rekap absen. Set tanggal di sini untuk men-setting tanggal yang mau dicetak laporannya. Selanjutnya, cetak persiswa berarti akan mencetak data persiswa atau dengan kategori tertentu. Dan cetak telat berarti dia akan mencetak daftar siswa yang telat. Dan hapus rekap untuk menghapus keseluruhan rekap absensi. Dan di sini ada beberapa opsi kelas yang mau dicari rekapnya. Di sini ada beberapa keterangan. Masuk, tandanya sudah masuk sekolah. Telat, berarti telat sekolah. Atau telat masuk, atau telat absen. Selanjutnya adalah bolos. Maksudnya bolos adalah siswa tersebut melakukan absen masuk tapi tidak melakukan absen pulang apabila kondisinya absen pulang sedang on. Tapi apabila absen pulang dimatikan, siswa itu tidak akan dikatakan bolos walaupun hanya absen masuk karena posisi absen pulang sedang off atau dimatikan. Selanjutnya penyusup. Penyusup di sini maksudnya ketika siswa tidak melakukan absen masuk tapi melakukan absen pulang. Ada sakit, izin, alfa, atau tidak masuk di sini. Dan yang terakhir adalah total absensi. Sekarang kita akan coba untuk bagian data siswa. Kita akan coba hapus data siswa. Klik yes, masukkan kode keamanan, lalu tekan enter atau klik OK. Maka data siswa akan terhapus, begitupun juga daftar kelas yang sudah ada. Bagaimana cara untuk mengimport template-nya? Maka silakan klik import template. Maka data siswa akan kembali muncul sesuai dengan template yang ada dan juga daftar kelasnya akan muncul secara otomatis menyesuaikan dengan yang diketikkan pada template data siswa. Mari kita mulai untuk melakukan absen masuk. Di sini ada satu tombol berwarna merah. Apabila masih dalam kondisi berwarna merah, maka ketika siswa melakukan scanning kartu, tidak akan ada suara yang muncul.
Sedangkan apabila diklik berwarna biru, maka ketika siswa melakukan scanning akan muncul suara mengiringi proses tersebut. Kita contohkan yang pertama dengan adanya suara. Klik mulai. You are late. Seperti yang didengarkan, baru saja itu muncul suara, you are late. Maksudnya siswa tersebut telat. Ada beberapa indikator yang bisa kita lihat. Yang pertama, di sini ada indikator berwarna merah, tandanya siswa yang melakukan absensi barusan itu telat. Atau melakukan absensi di atas jam masuk yang sudah kita tentukan. Yang mana jam masuk yang sudah kita tentukan adalah jam 4 pagi lewat 30 menit 0 detik. Dan di sini ada foto yang menunjukkan foto dari siswa yang terakhir melakukan absensi. Begitu juga ada dua data tambahan. Yang di atas di sini adalah data siswa yang terakhir melakukan absensi dan disertai dengan jam melakukan absensi serta keterangannya apakah telat atau on time. Dan yang di sebelah kiri ini adalah data siswa yang melakukan absen terakhir, hanya sebatas data siswa tersebut tanpa disertakan jam absen, karena jam absen disertakan di atas. Apabila kita ingin mengubah jam masuk, silakan diubah bagian sini. Misalkan kita ubah jam 8 pagi lewat 30 menit, lalu kita klik setting. Maka jam masuk berhasil disetting. Yang tadinya telat, maka berubah menjadi on time. Kita coba dengan mengklik mulai. Welcome to school. Nah, di sini akan muncul indikator berwarna hijau, tandanya siswa yang melakukan absen barusan itu on time. Jadi melakukan absen masuk di bawah jam masuk yang sudah ditentukan. Selanjutnya kita akan coba mengklik tombol absen total. Nah, di sini akan muncul keseluruhan absen masuk dan ketika diklik absen terakhir, maka hanya absen terakhir saja yang muncul. Kita coba matikan suaranya. Kita coba klik mulai. Nah, di sini sudah melakukan absen sampai Dinda dengan nomor kartu A007. Yang barusan kita saksikan dan kita dengarkan tidak ada suara yang muncul karena di sini kita posisikan suara off dengan tanda berwarna merah. Selanjutnya kita coba klik data siswa. Nah, pada data siswa di sini keterangan siswa yang sudah melakukan absen masuk akan dikategorikan bolos. Nah, keterangan bolos siswa ini didapatkan karena posisi absen pulang itu sedang hidup, yang ditandai dengan munculnya tombol matikan. Apabila kita klik matikan, maka absen pulang itu dalam kondisi off atau mati. Maka data siswa di sini akan berubah menjadi masuk. Nah, keterangan masuk ini diperoleh apabila absen pulang ini sedang mati. Ditandai dengan tombol yang muncul adalah tombol hidupkan. Sedangkan apabila kita klik hidupkan di sini, maka posisi di sini siswa akan dikategorikan bolos. Karena untuk dikategorikan masuk sekolah dengan posisi absen pulang ini sedang hidup, maka siswa harus melakukan 2 kali absen. Absen masuk dan absen pulang. Kita contohkan di sini. Misalkan A001 Ade Ahmad ini masih bolos karena absen pulangnya belum ada. Nah, belum ada. Kita coba klik mulai. Nah, di sini akan muncul indikator berwarna merah. Tandanya siswa tersebut melakukan absen pulang itu di bawah dari jam pulang yang sudah ditentukan. Jam pulangnya adalah jam 15.00 atau jam 3 sore hari. Sedangkan siswa Ade Ahmad itu melakukan absen jam 7 pagi dini hari. Sehingga dikatakan bolos karena melakukan absen tidak melebihi dari jam pulangnya. Kita coba klik data siswa, maka Ade Ahmad akan dikategorikan sebagai siswa yang masuk sekolah karena sudah absen masuk. Di sini Ade Ahmad sudah absen masuk dan absen pulang juga Ade Ahmad sudah melakukan, sedangkan yang lainnya dikategorikan bolos. Apabila ada siswa yang sakit izin alfa, kita bisa lakukan absen secara manual. Pertama, kita cari dulu siswa yang bersangkutan, misalkan Fikri. Maka kita ubah opsi keterangannya menjadi sakit, lalu klik edit.
maka di sini Fikri akan berubah keterangannya menjadi sakit. Misalkan Kamelia ini sedang izin. Kita klik edit. Maka keterangannya akan berubah menjadi izin. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk melakukan penyimpanan dari serangkaian absen masuk dan absen pulang ke dalam rekap absensi. Kita klik simpan. Maka di sini sudah muncul. Nah, tadi yang awalnya total absen hanya 4, sekarang sudah menjadi 5, ketambahan 1 kali absen pada hari ini. Misalkan ada siswa yang masuk sekolah tapi tidak membawa kartu, tidak usah panik, bisa melakukan absen secara manual. Pertama, kita misalkan coba dengan mengetikkan namanya. Pertama, kita bisa mencoba dengan mengetikkan namanya. Misalkan yang tidak masuk bernama Raihan, berarti kita ketik di sini Raihan. Lalu kita cari data. Setelah muncul, silakan klik. Dan setelah diklik, silakan klik absen. Pilih mau absen masuk atau absen pulang. Misalkan Raihan itu kita masukkan ke absen masuk. Lalu kita klik absen masuk. Jika sudah, kita cek di bagian absen masuk. Apakah Raihan sudah masuk? Nah, di sini Raihan sudah masuk di absen masuk. Misalkan Raihan di sini kita lihat sedang bolos dan kita pengen melakukan absensi untuk Raihan di absen pulang. Maka tinggal klik atau dicari data tadi, lalu klik absen, lalu pilih absen pulang. Selanjutnya kita klik absen pulang. Jika sudah, maka kita cek di bagian data siswa, maka Raihan sudah dikategorikan sebagai siswa yang masuk dan lalu kita simpan. Kita cek di bagian laporan, dari yang awalnya totalnya barusan adalah absennya sebanyak 5, sekarang sudah 6 kali absensi. Selanjutnya, kita akan coba mencetak laporan. Yang pertama adalah versi cetak total. Ketika diklik cetak total, maka di sini akan mencetak sesuai dengan kelasnya. Misalkan di sini adalah kelas 10.1. Maka kita klik pilih antara mau dicetak PDF atau Excel. Nah, di sini akan muncul seluruh kelas 10.1 beserta nama kepala sekolahnya dan NIP-nya. Nah, jika sudah kita close, perhatikan di bagian sini. Di sini sudah muncul rekap absensinya. Kalau misalkan kita pengen memunculkan kelas lain, kita klik 10.2. Maka klik cetak total, kita klik PDF. Di sini akan muncul kelas 10.2. Yang tadi awalnya adalah 10.1. Dan di sini sudah ada 2 laporan berbentuk PDF. Apabila ingin dicetak dalam bentuk Excel juga bisa. Silakan diklik cetak total, pilih Excel. Maka di sini akan muncul rekap absensinya dalam bentuk Microsoft Excel. Selanjutnya, selain mencetak total, di sini kita juga bisa mencetak per siswa atau cetak telat. Pertama, kita coba cetak per siswa. Untuk cetak per siswa, silahkan pilih siswa mana yang mau dicetak. Misalkan, saya ingin mencetak Afgan. Berarti kita klik dulu Afgannya, lalu klik cetak per siswa. Maka di sini Afgan akan terdeteksi sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebanyak 6 kali absen tidak melakukan absensi sama sekali. Yang dikategorikan bahwa Afgan ini tidak masuk sebanyak 6 kali. Kita cek di sini. Afgan itu tidak masuk sebanyak 6 kali, sudah sesuai dengan yang dicetak barusan. Misalkan kita kelas 10.1, kita cari yang sudah melakukan absen di sini. Ade Ahmad itu masuk 3, telat 2, dan tidak masuk 3 kali. Berarti masuk 3 kali, tidak masuk 3 kali. Kita coba klik dulu Ade Ahmad, lalu klik cetak per siswa.
Nah, selanjutnya di sini akan muncul nama Ade Ahmad kelas 10.1. Di sini 3 kali absen, 3 kali masuk, 3 kali 1, 2, 3. Dan 3 kali juga tidak masuk, 1, 2, 3. Sesuai dengan absen rekapnya. Nah, di sini akan muncul file laporan rekapnya. Selanjutnya, apabila tidak ingin mencetak per siswa, misalkan ingin mencetak kehadiran per kelas juga bisa. Silakan diklik di sini kelas 10.1, lalu cetak per siswa. Maka di sini akan muncul rekap kehadiran kelas 10.1 selama absensi ini digunakan. Nah, di sini akan muncul siapa saja yang sudah absen, siapa saja yang sudah absen, dan siapa juga yang belum melakukan absensi. Apabila ingin merubah kelas lain, tinggal diklik kelas lain, misalkan 10.2, lalu cetak per siswa. Maka di sini muncul rekap kehadiran kelas 10.2. Selanjutnya, kita misalkan ingin mencetak per siswa berdasarkan tanggalnya. Misalkan kita akan mengecek Ade Ahmad yang sudah pernah melakukan absensi sebanyak 3 kali. Kita klik dulu Ade Ahmad, lalu kita set tanggalnya hari ini. Nah, today, oke, lalu cetak per siswa. Maka laporan ini hanya memunculkan atas nama Ade Ahmad yang melakukan absen pada hari ini saja sebanyak 1 kali. Lalu 2 kali absen sebelumnya kita bisa cetak lagi. Misalkan kita klik Ade Ahmad, lalu kita klik tanggal 13. Cetak per siswa. Maka di sini akan muncul Ade Ahmad sebanyak 1 kali. Misalkan kita coba cek di sini lagi Ade Ahmad, kita coba cetak per siswa. Maka di sini akan muncul rekap Ade Ahmad dalam semua absensinya. Ade Ahmad itu melakukan absensi itu pada tanggal 13 dan tanggal 15 serta tanggal 21. Apabila kita pengen mengetahui tanggal 15-nya, maka kita klik Ade Ahmad, kita set tanggal 15. Lalu klik cetak per siswa. Maka di sini akan muncul. Tapi apabila ingin mengetahui kehadiran siswa hanya berdasarkan tanggal juga bisa. Silakan set tanggal 21 misalkan. Maka kita cetak per siswa. Di sini akan dimunculkan siswa-siswa siapa saja yang sudah melakukan absensi, tidak dimunculkan semuanya. Jadi hanya yang melakukan absensi saja pada tanggal 21 Januari 2025. Dan apabila misalkan mau dicetak tanggal lain juga bisa, silakan pilih. Misalkan kita pengen lihat tanggal 13, siapa saja yang sudah melakukan absensi. Di sini muncul ada 2 kali, Ade Ahmad dan Achka Rodia. Selanjutnya, selain cetak per siswa, kita bisa mencetak telat. Nah, cetak telat di sini akan memunculkan semua siswa yang terindikasi telat. Di sini tanggal 13 2 kali, tanggal 15 dan tanggal 16. Misalkan kita mau menambahkan siswa yang telat pada hari ini, maka kita ubah jam masuknya lebih awal dari hari ini. Misalkan jam 4 kita setting, kita coba melakukan absen. Lalu kita klik data siswa dan klik simpan. Kita coba klik laporan, kita klik cetak telat. Maka di sini muncul Nur Halimah yang telat sebelumnya. Selanjutnya, kita akan membuat cetak telat itu berdasarkan nama siswa juga bisa. Pertama, silakan klik namanya, lalu kita klik cetak telat. Maka yang dimunculkan hanyalah Ananda Ade Ahmad saja dan nama filenya juga mengikuti. Jadi tidak dimunculkan semua yang telat. Atau misalkan mau dimunculkan kelas saja, bisa. Kita klik 10.1, lalu klik cetak telat. Maka di sini akan dimunculkan siswa-siswa dari kelas 10.1 saja yang melakukan absen telat. Siswa kelas lain yang melakukan absen telat tidak dimunculkan. Nah, selanjutnya kita coba klik cetak telat. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 orang yang melakukan telat dan semuanya kelas 10.1 dicampur dengan 10.3.
Selanjutnya kita coba untuk melakukan cetak telat. Di sini ada kelas 10.1 sebanyak 4 dan kelas 10.3 sebanyak 1. Apabila ingin melakukan percetakan daftar siswa yang telat hanya berdasarkan nama, itu silakan diklik nama yang bersangkutan, lalu klik cetak telat. Pasti yang muncul sebanyak 2 kali yang telat. Sesuai dengan yang ada di sini, telat 2 kali. Sedangkan Ajka itu telatnya hanya 1 kali. Kita klik. Hanya 1 kali telat. Tanggal 13 Januari. Sedangkan apabila ingin yang dicetak telatnya itu berdasarkan tanggal, itu juga bisa. Silakan diklik set tanggalnya, misalkan tanggal 21. Cetak telat. Maka hari ini yang telat hanyalah Ainur Halimah dari kelas 10.1 berdasarkan tanggal 21 Januari 2025. Dan apabila nanti yang mau dicetak telat berdasarkan kelas, itu silakan diklik di sini kelasnya. Misalkan 10.3 kita cetak telat. Nah, di sini akan muncul hanya 1 orang saja. Sedangkan apabila kita klik 10.1 yang telat itu sudah ada 4 dari total yang telat sebanyak 5. Tadi kan yang telat ada sebanyak 5. 4 dari 10.1 dan 1 dari 10.3. Kita cek lagi misalkan cetak telat. Itu sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 dari kelas 10.1. 1 orang dari 10.3. Misalkan kita cek 10.3 itu sebanyak 1 orang. Sedangkan 10.1 sebanyak 4 orang. Seperti itu. Dan apabila ingin dihapus rekapnya, maka bisa klik hapus rekap. Lalu klik yes. Lalu masukkan password keamanan. Maka di sini seluruh rekap akan terhapus. Untuk nama sekolahnya, SMA N1 percontohan itu hanya sebatas contoh. Data yang dimasukkan adalah data yang fiktif. Jika ada kesamaan, maka itu tanpa unsur kesengajaan. Jadi, bagi Bapak Ibu sekalian yang menginginkan aplikasi absensi digital versi 4.0 2025, bisa menghubungi saya melalui nomor di bawah ini. Bisa melalui WhatsApp ke nomor ini. Nomor ini silakan dihubungi. Atau bisa melalui email dan melalui Instagram saya. Jadi silakan untuk menghubungi saya di Instagram juga bisa. Sekian dari saya, Eko Nurul Akbar SPD. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.